Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Aini. Saya berasal dari kota Purwakarta. Di sini saya akan menjawab tugas video yang ketiga pada program kebimbaan. Langsung saja yang pertama, yaitu apa yang sahabat pahami tentang visi Bimba. Nah, visi Bimba itu yaitu membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Apa sih maksudnya generasi pembelajar mandiri itu? Nah, generasi pembelajar mandiri itu generasi yang gemar memperbaiki diri. Nah, jadi kita itu ingin membangun generasi pembelajar mandiri, artinya generasi yang gemar memperbaiki diri. Nah, ketika kita gemar memperbaiki diri, maka kita akan dapat menyikapi setiap permasalahan. Nah, ketika kita gemar memperbaiki diri, maka dampaknya kita akan dapat menyikapi setiap permasalahan. Nah, ketika kita dapat menyikapi setiap permasalahan, nah maka kita akan fokus pada solusi. Nah, ketika kita fokus pada solusi, nah maka kita akan mendapatkan solusi. Nah, ketika kita mendapatkan solusi, maka kita akan merasakan bahagia. Nah, artinya membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, yaitu membangun generasi pembelajar mandiri selama-lamanya sepanjang hayat, yang berdampak akan membuat kita bahagia selama-lamanya. Nah, lalu yang kedua yaitu apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Bimba. Nah, untuk mencapai visi Bimba itu dilakukannya misi. Nah, yaitu misi kan merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, lalu apa saja sih misi Bimba A, I, U, E, O itu? Nah, misi Bimba A, I, U, E, O itu ada 3. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kata Bimba. Nah, karena kita sudah merasakan dampak dari Bimba itu sendiri kan, yang berdampak bahagia. Nah, maka kita sosialisasikan nih ke orang-orang terdekat seperti keluarga ataupun ke lingkungan sekitar, karena kita sudah merasakan kata dari Bimba itu sendiri yang berdampak akan bahagia dan selamat sepanjang hayat, secepatnya dan selamanya. Nah, lalu misi Bimba yang kedua yaitu mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini. Nah, kita sosialisasikan nih bahwa menumbuhkan minat belajar sejak usia dini ini penting. Nah, kenapa? Karena anak usia dini ini kan merupakan masa golden age dan critical period, yaitu masa golden age itu yaitu si anak ini gampang menyerap ilmu dan perilaku yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Nah, maka kita tumbuhkan nih minat belajar si anak sejak usia dini, karena si anak dalam masa golden age dan critical period. Nah, critical period di sini maksudnya masa di mana pembentukan karakter anak ini sangat baik. Nah, karena pembentukan karakter si anak ini sangat baik pada usia dini, maka kita tumbuhkan nih minat belajar si anak itu sendiri. Nah, lalu misi Bimba yang kedua yaitu membimbakan. Nah, membimbakan itu kan merupakan proses membimbing anak agar tumbuh karakter minat belajar si anak. Nah, tujuan dari proses membimbakan yaitu untuk menanamkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat tadi, yang berdampak akan bahagia. Nah, lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, apa tujuan dari Bimba A, I, U, E, O. Nah, tujuan dari Bimba A, I, U, E, O itu ada 2. Yang pertama ada tujuan utama dan yang kedua ada tujuan khusus. Nah, tujuan utamanya yaitu keluarga besar Bimba bahagia dan selamat yang berdampak sukses. Nah, siapa saja sih keluarga Bimba itu? Nah, keluarga Bimba itu ada termasuk ada anak, ada orang tua, ada kita sebagai motivator, dan ada kepala unit. Nah, tujuan utamanya yaitu membuat keluarga besar Bimba bahagia dan selamat, karena tujuan Bimba itu kan untuk bahagia dan selamat. Nah, ketika kita bahagia dan selamat, maka dampaknya kita akan sukses.
Nah, lalu tujuan khususnya yaitu menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Nah, tujuan Bimba itu kan memang untuk menumbuhkan minat belajar si anak, bukan untuk membuat si anak hanya bisa belajar atau hanya bisa baca saja, tetapi si anak minat belajar secara intrinsik, artinya dari dalam hati si anak itu sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa disuruh, si anak ini minat untuk belajar. Jadi kita tumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik dari dalam diri si anak itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu yang terakhir, apa yang membedakan antara Bimba A, I, U, E, O dengan lembaga pendidikan lainnya? Nah, yang membedakan Bimba A, I, U, E, O dengan lembaga pendidik lainnya yaitu Bimba itu sendiri. Nah, kata Bimba itu kan fokus terhadap minat belajar dan baca anak. Jadi di Bimba ini kita ini tujuannya untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Sedangkan di lembaga lainnya kan hanya untuk si anak bisa membaca atau ketika di lembaga lainnya si anak itu hanya ditumbuhkan untuk bisa baca saja. Nah, di Bimba ini kita tumbuhkan minat agar si anak ini ditumbuhkan minat karakter belajar dan bacanya. Nah, karena kalau di lembaga lainnya kan hanya untuk si anak bisa baca saja, tetapi tidak ditumbuhkan minat karakter bacanya, menumbuhkan minat baca. Nah, karena anak baca itu biasa, tetapi anak yang memiliki minat baca dan minat belajar itu baru luar biasa. Nah, itu merupakan salah satu yang membedakan Bimba A, I, U, E, O dengan yang lainnya. Karena di Bimba A, I, U, E, O itu sendiri kan kita tumbuhkan minat baca dan minat belajar. Kalau di lembaga lainnya kan hanya untuk si anak bisa baca saja atau bisa belajar saja. Nah, lalu yang membedakan Bimba A, I, U, E, O dengan lembaga lainnya yaitu ada garansi BCA 372. Artinya apa sih garansi BCA 372 itu? Nah, maksudnya garansi BCA 72 ini surat garansi yang diberikan kepada orang tua murid yang berbayar. Nah, ketika orang tua murid mendaftarkan anaknya di Bimba A, I, U, E, O, maka akan mendapatkan garansi untuk yang berbayar. Nah, BCA itu maksudnya kemampuan anak bisa baca kata sederhana. Nah, di garansinya itu nanti si anak ini sudah dipastikan bisa membaca 100 kata sederhana ada di dalam garansi itu sendiri. Kita pastikan bahwa si anak ini akan bisa membaca 100 kata sederhana. Nah, maksudnya 3 ini untuk bagi anak yang mulai dari usia 3 tahun 0 bulan. Nah, garansi BCA 372 ini hanya berlaku untuk anak yang umurnya 3 tahun 0 bulan. Artinya yang masih di bawah 3 tahun 0 bulan belum bisa dikasih kartu garansi BCA 372. Nah, maksudnya 72 ini yaitu dalam waktu 72 pertemuan belajar di kelas, si anak ini dipastikan bisa membaca tadi 100 kata sederhana. Nah, yang membedakan Bimba A, I, U, E, O dengan lembaga lainnya yang terakhir yaitu di Bimba A, I, U, E, O ini bisa coba gratis sampai yakin. Nah, maksudnya apa sih? Nah, coba gratis sampai yakin ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Bimba A, I, U, E, O untuk calon murid mengikuti proses bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O itu sendiri. Nah, jadi kita ini di Bimba bisa memberikan kepada orang tua murid untuk mencoba gratis sampai yakin. Nah, ketika si anak sudah yakin dan orang tua muridnya sudah yakin, maka si orang tua bisa langsung mendaftarkan anaknya di Bimba A, I, U, E, O.
Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.